Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kembali lagi kami menyapa kita sekalian. Sekiranya Bapak Ibu, saudara-saudari, semua dalam keadaan sukacita dan penuh syukur menyambut pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, baiklah terlebih dahulu kita membaca, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan yang telah ditentukan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023. Diambil dari kitab Obaja, pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Kitab Obaja, pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Syukur atas kasih karuniamu Tuhan, yang nyata bagi kami di pagi ini. Kami boleh menikmati hari ini, semuanya karena perkenaan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan beraktivitas, tetapi kami selalu rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu yang akan menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan kami dalam memahami apa maksud firman-Mu di pagi ini. Mohon ampun Tuhan atas segala perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Obaja pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Firman Tuhan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap. Dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka tinggallah yang akan empunya kerajaan itu. Amin. Sion, tempat kelubutan. Sion, inan katilendokan. Bapak Ibu Saudara, Sion adalah tempat perlindungan yang dipercaya orang-orang Israel pada zaman itu.
Tetapi pesan ini juga dapat diterapkan dalam hidup kita saat ini. Tuhan adalah tempat keluputan yang kokoh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kitab Obadya pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21 mengingatkan kita bahwa hari penghakiman akan datang bagi semua orang. Obadya menggambarkan bahwa hari Tuhan akan segera tiba. Hal itu mestinya membahagiakan bagi orang Israel. Tetapi kenyataannya, hari itu adalah hari yang menakutkan, hari pembalasan. Karena mereka hidup dalam pelanggaran kekudusan sebagai umat Allah. Setiap perbuatan akan dibalas sesuai dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi atau luput dari pengawasannya. Tuhan tetap menegakkan keadilan. Tetapi di sisi lain, Ia pun menolong dan memberikan jalan keluar bagi orang Israel dari situasi yang sulit yang ia alami. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Sion sebagai tempat keluputan mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat yang aman, tempat yang kokoh bagi setiap orang yang berlindung padanya. Bagi setiap orang yang hidup dalam situasi-situasi yang mungkin membuat mereka kesulitan untuk berbuat dalam kebenaran. Di hadapan Tuhan, kita dapat menemukan kedamaian, kita dapat menemukan kekuatan, kita dapat menemukan perlindungan di tengah tantangan dan kesulitan hidup. Karena itu, marilah kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, mengambil perlindungannya sebagai tempat keluputan kita, dalam doa, firman-Nya, dan persekutuan dengannya. Kita dapat menemukan kekuatan, kita dapat menemukan petunjuk untuk melalui hidup ini. Janganlah kita mengandalkan kekuatan, janganlah kita mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri, tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah tempat yang kokoh, tempat yang aman bagi kita. Dalam Dia, kita akan menemukan pertolongan, kita akan menemukan penghiburan dan kepastian di setiap langkah hidup kita. Dialah Sion, tempat keluputan kita manusia. Amin. Kita berdoa. Syukur padamu Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Mu bagi setiap kami. Syukur atas firman-Mu di pagi ini, mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah tempat yang aman, tempat yang kokoh, tempat perlindungan kami orang-orang percaya. Berkati firman-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan umat Tuhan dalam segala keadaan, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mampukan dan berkati mereka. Biarlah senantiasa hidup dalam perkenaan Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kepadamu Tuhan, kami menaruh harapan. Engkau yang menopang, Engkau yang menjadi penolong baginya. Biarlah semakin hari semakin dikuatkan dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa untuk setiap kami yang mungkin ada dalam pergumulan hidup. Tuhanlah tempat perlindungan kami, dan kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami. Tuhan berkati
Ajarlah para pemerintah untuk senantiasa menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan ini. Kehidupan kami, bahkan kerinduan-kerinduan kami, rencana-rencana kami menaruh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Sertai kami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan senantiasa kami jadikan sebagai tempat perlindungan, dan kepadanya kami senantiasa meminta pertolongan. Sertai kami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Mohon ampun Tuhan, ini kami yang datang berseru memohon pertolongan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kita. Shalom, selamat pagi.